Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya atas nama Nurhanisa dari Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya akan mengemukakan perkembangan media dari masa ke masa. Oke, yang pertama itu era surat kabar. Surat kabar pertama di dunia yaitu Akta Diuma, terbit pada tahun 59 sebelum Masehi di Roma. Pada zaman Julius Kaisar, surat kabar tersebut berisi kebajikan-kebajikan kaisar, pengumuman resmi, dan informasi penting lainnya. Terus di Indonesia sendiri, surat kabar itu telah terbit sejak zaman penjajahan Belanda pada tahun 1887 sampai 1629. Nah, surat kabar modern pertama yang terbit di Indonesia dulu itu di Hindia Belanda adalah Bataviace, Nieuwsblad, dan Politicu. Surat kabar tersebut menggunakan bahasa Belanda dan lebih banyak menampilkan iklan yang penting di komersial pemerintahan Belanda. Mungkin kalau dampaknya di masyarakat, kalau surat kabar dulu itu penting bagi masyarakat karena itu adalah salah satu media untuk masyarakat untuk mengetahui situasi politik pada zaman tersebut. Terus yang kedua itu era majalah. Majalah hadir untuk melengkapi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi di surat kabar. Berbeda dengan surat kabar harian, majalah diterbitkan secara berskala, baik bulanan maupun mingguan. Majalah pertama di dunia adalah The Gentleman Magazines yang terbit pada tahun 1731 di London. Pada awalnya majalah berisi tentang humor, karya fiksi atau esai mengenai politik, sastra, musik, dan topik menarik lainnya yang sifatnya lebih ringan daripada surat kabar. Di Indonesia sebenarnya majalah sudah mulai terbit sejak zaman penjajahan, namun tidak bertahan lama. Pada tahun 1014 terbit majalah The Crainer. Lalu pada tahun 1939 terbit majalah Porintis yang beredar di kalangan supir. Pada masa kemerdekaan di tahun 1945 di Jakarta terbit majalah Panjaraya. Oke. Terus yang ketiga itu era radio. Stasiun radio pertama mulai beroperasi pada tahun 1920, yaitu stasiun radio KDKA di pada awalnya radio digunakan oleh maritim untuk mengirimkan pesan dalam bentuk kode Morse dari kapal ke darat atau sebaiknya. Radio sebagai media massa populer digunakan pada Perang Dunia Kedua dan setelahnya. Hal ini dikarenakan karena radio dapat menyebarkan informasi tentang perang lebih cepat daripada surat kabar. Nah, kalau mau dibilang apa dampaknya untuk masyarakat, pasti sangat penting karena pada masa dulu tidak ada handphone. Mereka hanya memiliki radio, surat kabar, dan majalah. Mungkin kalau radio itu sangat berarti bagi mereka karena di radio bisa menggunakan suara. Oke. Terus era televisi. Nah, era televisi ini mulai dikembangkan sejak tahun 1920-an, namun baru mulai populer dan dimiliki banyak pengguna sejak tahun 1940-an ya. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, pada masa itu televisi telah menampilkan gambar dan suara, tapi masih hitam putih. Siaran TV berwarna mulai marak sejak tahun 1967-an. Oke, kenapa dampak dari televisi ini sangat berdampak bagi masyarakat? Karena kita bisa mengetahui informasi baik itu ada gambarnya ataupun suaranya. Oke, di era internet. Internet itu pertama kali dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk kepentingan militer. Pada tahun 1980-an telah lebih dari 100 komputer
yang dapat bergabung dengan ARPANET dan membentuk jaringan. Terus pada abad ke-20, internet telah digunakan secara luas dan menghubungkan seluruh dunia. Di Indonesia, sejarah jurnalisme online dimulai oleh majalah Tempo. Pada 6 Maret 1996, majalah Tempo muncul dalam bentuk media online. Sebab media cetak Tempo pada saat itu mulai dibrandel. Internet ini sangat berfungsi atau sangat bermanfaat bagi masyarakat karena kita bisa mengetahui informasi-informasi yang sangat cepat, bahkan nah ini ada contohnya seperti Kompas, Cyber, Media Indonesia, Republik Online, itu semua ada di internet. Terus terakhir munculnya internet ini sebuah media multifungsi yang saat ini sedang populer digunakan di seluruh dunia. Internet menggunakan tampilan teks, gambar, suara maupun video dan memudahkan akses, biaya yang lebih murah serta menjangkau yang lebih cepat dan lebih luas. Mungkin itu saja pemaparan tentang perkembangan media dari masa ke masa. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.